Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pejuang P3K semua. Di video kali ini saya akan lanjut membahas ya mengenai prediksi soal P3K seni budaya jenjang SMP yang akan keluar di tahap 2 besok. Jadi prediksi-prediksi yang saya buat ini merupakan soal-soal atau FR yang saya dapatkan di tahap uji tahap 1 kemarin. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 72 ya. Ya bagi yang baru menemukan channel ini silakan like, comment, dan subscribe. Kemudian bisa teman-teman buka channel ini kemudian mencari di bagian videonya ya sudah banyak saya upload mengenai soal-soal P3K mulai dari nomor 1 ya sampai sekarang nomor 72. Jadi teman-teman silakan cek kembali soal-soal yang sudah saya upload di channel saya ini. Kemudian saya sarankan teman-teman sebelum memulai pembahasan soal kali ini ya saya sarankan teman-teman untuk mempersiapkan alat tulisnya. Jadi apa-apa yang saya tampilkan di sini bisa teman-teman catat sambil menyimaknya ya. Dan jika ada kesalahan penulisan dalam atau penyampaian materi dalam slide ini, jadi teman-teman bisa kasih komentar di video ini. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke nomor 27 ya. Ditanyakan mengenai penggunaan tenaga dalam gerak tari. Ya, di sini penggunaan tenaga dalam gerak tari itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada intensitas, kemudian ada aksen atau tekanan, dan ada kualitas. Jadi penggunaan tenaga dalam tari dibagi menjadi 3 ya. Intensitas itu apa? Itu berkaitan dengan kuantitas atau jumlah tenaga ya dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Kemudian yang kedua, aksen atau tekanan yaitu muncul ketika gerak dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Kemudian penggunaan tenaga dalam tari yang ketiga yaitu kualitas. Kualitas yaitu penggunaan atau penyaluran tenaga dalam melakukan gerak dalam tarian. Jadi kemarin ditanya mengenai penggunaan tenaga dalam gerak tari ini. Jadi teman-teman silakan mencatatnya ya. Siapa tahu besok keluar di tahap kedua besok. Oke, kita lanjut nomor 73 yaitu teknik dalam membuat patung dengan berbagai media. Yang ujian tahap 1 kemarin pasti pernah mendapatkan soal ya tentang patung, khususnya menanyakan teknik ya dalam membuat patung. Jadi di sini saya sudah rincikan ada beberapa teknik ya dalam membuat patung dan setiap teknik itu pasti memiliki media atau bahan yang berbeda. Di sini saya membuat teknik ya, mendapatkan tekniknya ini ada 4, seharusnya masih banyak lagi. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu teknik modeling, yaitu cara membuat model terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya dibuat ya. Teknik ini biasanya menggunakan bahan plastis ya, atau seperti tanah liat atau sejenisnya, atau yang ada yang terbaru supaya tangan kita tidak kotor yaitu plastisin. Biasanya digunakan anak-anak untuk bermain ya. Kemudian yang kedua ada teknik merakit, yaitu dengan cara merakit bahan dasar patung dan merangkainya. Ya, di sini teknik merakit ini ibaratnya kita membuat di bagian-bagian tertentunya, kemudian kita merakitnya sehingga menjadi satu kesatuan. Biasanya berbahan dasar logam ya, berbahan dasar logam, besi, tembaga dan sejenisnya. Kemudian teknik merakit ini ya merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh seorang patung ya, patung dikatakan patung nasional atau patung internasional ya, seorang pematung. Yang kemarin sempat keluar di soal tahap 1 yaitu pematung ya yang menggunakan bahan dasar logam ya, yaitu pematung siapa namanya? Yaitu Nyoman Nuarte ya. Jadi Nyoman Nuarte merupakan seorang pematung yang menggunakan bahan dasar yang terbuat dari logam ya, atau tembaga atau kuningan. Nah, teknik yang dia gunakan yaitu teknik merakit. Kadang dia mengkombinasikan dengan teknik-teknik yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu teknik mencetak atau cor, yaitu memanaskan bahan dasar patung ya, yaitu logam sampai ke cair ya, kemudian dituangkan ke dalam cetakan.
Contoh bahannya yaitu bisa berupa logam, tembaga, semen, dan besi. Jadi teknik cor ini yaitu dengan cara memanaskan dulu ya bahan dasar itu, kemudian kita kita tuangkan ke dalam cetakan. Kemudian teknik yang keempat yaitu teknik butsir, yaitu membuat patung dengan cara membentuk patung ya dari bahan dasar yang lunak. Contoh bahan yang digunakan yaitu tanah liat ya, gipsum, plastisin ya dengan proses subtraktif atau mengurangi atau aditif atau menambah pada bagian-bagiannya. Jadi ini biasanya digunakan sebuah media tanah liat. Jika dia menambahkan tanah liat berarti dia menggunakan proses aditif. Dia mengurangi itu menggunakan proses subtraktif itu dengan cara mengurangi menggunakan congkelan. Kemudian di sini ada teknik ukir ya. Teknik ukir belum saya tampilkan di sini. Dan banyak sekali teknik-teknik dalam membuat patung. Teknik ukir itu biasanya menggunakan apa? Menggunakan pahat ya. Dengan bahan dasar apa? Dan biasanya menggunakan bahan dasar kayu. Oke. Jadi teman-teman silakan mencatatnya. Teknik-teknik dalam membuat patung dengan berbagai media. Kemudian nomor 74 yaitu bagaimanakah alat musik rabai? Yaitu alat musik yang berasal dari Aceh yang terbuat dari bahan dasar berupa kayu dan kulit sapi atau kambing. Jadi bentuk alat musik ini seperti rebana dengan warna dasar hitam dan kuning muda. Jadi bisa teman-teman lihat di sini di slide sudah saya tampilkan ya alat musik yang berasal dari Aceh ini sepintas dia mirip seperti rebana ya. Ya, jadi mungkin dia termasuk golongan alat musik ritmis. Alat musik ini sejenis instrumen musik pukul atau perkusi yang berfungsi sebagai pengiring kesenian tradisional dan alat musik ini termasuk alat musik ritmis ya. Alat musik ritmis. Oke. Kita lanjut nomor 75. Ditanyakan mengenai tahapan dalam bernyanyi atau mengolah vokal. Itu yang pertama pemanasan ya. Jadi tahap pertama yang dilakukan dalam bernyanyi yaitu melakukan pemanasan. Kemudian yang kedua postur tubuh ya, harus diperhatikan postur tubuh saat bernyanyi. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pernapasannya. Jadi teknik pernapasan itu teman-teman bisa ketahui sendiri ada 3, pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Jadi ketiga teknik pernapasan itu ada satu teknik yang bagus atau yang cocok digunakan untuk bernyanyi yaitu teknik diafragma. Jadi lebih lengkapnya teman-teman silakan menonton video sebelumnya sudah saya jelaskan di situ. Kemudian yang keempat yaitu tahapan sebelum bernyanyi yaitu atau mengolah vokal yaitu kemampuan artikulasi. Jadi apa itu artikulasi? Artikulasi atau pengucapan yaitu cara pengucapan kata demi kata yang baik dalam arti cara mengucapkan lirik-lirik dalam lagu. Kemudian yang kelima yaitu menguasai intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Yang terakhir yaitu ada tahapan vibrasi. Apa itu vibrasi teman-teman? Sebelumnya sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya mengenai teknik bernyanyi seriosa. Karena teknik bernyanyi seriosa itu pasti memerlukan teknik vibrasi ini. Apa itu vibrasi? Vibrasi itu meluapkan emosi dan memudahkan mencapai nada tinggi. Jadi itulah tahap-tahap dalam bernyanyi atau mengolah vokal. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 76 yaitu mengenai resonansi. Jadi di soal kemarin ditanya dari salah satu resonansi ini. Khususnya ditanya mengenai resonansi atas atau teknik vokal nasal. Videonya sebelumnya sudah saya jelaskan ya, teknik vokal nasal itu seperti apa. Sekarang kita bahas satu-satu. Jadi secara umum, resonansi itu dikelompokkan menjadi 3. Ada resonansi atas atau teknik vokal nasal, kemudian resonansi tengah, kemudian resonansi bawah. Itu pengelompokannya. Sedangkan resonansi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, kita bahas resonansi hidung, resonansi kepala,
resonansi mulut, resonansi tenggorokan, dan resonansi dada. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari atas. Silakan teman-teman simak dan siapkan pulpennya sambil mencatatnya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, silakan teman-teman tulis di komentar supaya teman-teman yang lain bisa memahami kesalahan tersebut. Oke, resonansi atas atau teknik vokal nasal itu meliputi rongga kepala dan rongga hidung. Resonansi atas itu meliputi resonansi hidung, ya, resonansi kepala. Resonansi hidung yaitu sumber bunyinya yaitu seputar hidung, yaitu tulang rahang mulut sampai ke pipi dengan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Jadi resonansi hidung ini menghasilkan suara sedang ya teman-teman. Kemudian resonansi kepala yaitu memantulkan sumber bunyi bagian kepala yang akan menghasilkan suara tinggi dan halus ya. Jadi ini juga didukung dengan kerja otot diafragma yang maksimal. Jadi resonansi kepala ini menghasilkan suara tinggi dan halus ya. Jadi jangan lupa teman-teman membedakan ya. Bagaimana resonansi kepala itu menghasilkan suara tinggi atau suara rendah atau suara sedang. Kemudian resonansi tengah ya itu meliputi mulut dan leher. Apa itu resonansi mulut? Yaitu digunakan untuk nada-nada tengah. Jadi resonansi ini juga bisa membuat suara kita tidak kasar. Kemudian yang keempat yaitu resonansi tenggorokan, yaitu tidak dipakai dalam bernyanyi tetapi dipakai saat berbicara. Jadi kita berbicara seperti biasa itu menggunakan resonansi tenggorokan. Sedangkan resonansi yang terakhir yaitu resonansi bawah yang meliputi satu resonansi saja yaitu resonansi dada. Apa itu resonansi dada? Yaitu memantulkan sumber bunyi bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Jadi resonansi dada ini menghasilkan suara rendah. Oke, ada dua resonansi yang tidak menghasilkan suara rendah dan sedang, yaitu resonansi mulut dan resonansi tenggorokan. Jadi sudah jelas di sini teman-teman, yang menghasilkan suara tinggi yaitu resonansi kepala, sedangkan menghasilkan suara suara sedang yaitu resonansi hidung, dan menghasilkan suara rendah yaitu resonansi dada. Oke teman-teman, di sini sampai di sini teman-teman bisa memahaminya. Oke. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ya, silakan teman-teman tulis di komentar dan akan segera saya perbaiki. Oke. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan like, comment, and subscribe ya channel ini ya, agar saya selalu mengupdate ya mengenai prediksi-prediksi soal yang akan keluar di tahap kedua besok ya. Jadi prediksi yang saya tampilkan ini merupakan soal-soal yang keluar di tahap 1 kemarin. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.